Receiver parabola untuk TV digital. Jadi banyak banget yang nanyain hal ini. Oke, langsung aja simak videonya. Assalamualaikum Sobat SPD. Oke, jadi karena banyak yang nanya receiver parabola untuk TV digital, ada nggak sih atau receivernya itu seperti apa? Jadi jawabannya sebenarnya ada. Jadi receiver parabola memang bisa untuk siaran TV digital, namun ada tipe-tipenya. Oke, kita mulai dari receiver yang paling banyak orang punya di seluruh Indonesia, yaitu receiver jenis Cavision Bromo. Itu ada C1000, C1200 apa ya, terus C2000 yang terbaru ya. Jadi receiver Cavision Bromo C2000 itu nggak bisa untuk menangkap siaran TV digital yang menggunakan antena UHF. Tapi kalau misalkan receivernya itu sudah digital ya, semua jenis atau merek receiver parabola, baik yang parabola jaring, parabola mini, segala macam merek pokoknya, itu semua sudah digital receivernya. Tapi belum tentu bisa untuk nonton siaran TV digital dari pemerintah yang menggunakan antena tulang ikan ya. Kalau misalkan untuk siaran parabola itu semua sudah digital. Oke, jadi pahami ya. Yang saya jelaskan di sini adalah siaran TV digital yang dari pemerintah yang namanya adalah DVB T2, Terrestrial 2. Kalau receiver parabola sobat biasanya DVB S2, yaitu satelit ya S-nya. Kita lanjut lagi. Jadi selain Bromo ya, Bromo ini pokoknya intinya semua tipe Bromo ya, yang C1000, C2000. Selanjutnya adalah Cavision K10, ada K1000, K1200, dan yang terakhir adalah K2000. Tapi kapan ya kira-kira ada K3000 sampai 4000 gitu yang baru ya. Tapi intinya sekarang baru K2000, dan itu sama, nggak bisa untuk nonton TV digital dari pemerintah ya. Jadi hanya bisa nonton di parabola mini Cavision dan di parabola C-band. Tapi tenang aja, itu juga sebenarnya sudah digital kok, hanya beda aja menggunakan parabola. Tapi kalau untuk nonton bola, selama sobat nonton sport, baik itu bola, bulu tangkis, dan lain-lain, di parabola itu nggak bisa ya, nggak boleh ya. Karena memang ada undang-undang. Jadi undang-undangnya bukan undang-undang dari Indonesia aja, tapi Uni Eropa yang mengatur satelit ya. Jadi siaran satelit itu kalau nyiarin bola itu harus diacak. Terus gimana cara buka acakannya? Yang paling mudah adalah berlangganan. Kalau misalkan jalur yang lain saya nggak mau bahas ya, bahaya nanti ya. Oke, selanjutnya ada receiver Transvision Nusantara. Transvision Nusantara ini bisa untuk nonton TV digital. Tapi kan banyak tipenya ya. Ada Transvision Nusantara SD, ada Transvision Nusantara Merdeka yang receivernya kayak Nin Media dulu ya, Orion Sky dan kawan-kawannya gitu ya, yang bolong-bolongnya banyak, ventilasinya banyak. Terus ada Transvision Nusantara Strawberry, Blackberry, Greenberry, apalagi ya. Pokoknya banyak banget jenisnya ya. Tapi ada satu receiver parabola Nusantara yang bisa untuk nonton TV digital. Jadi untuk parabola bisa, parabola mini kuben ya kalau Nusantara, tapi ini juga bisa untuk nonton TV digital. Dan stoknya terakhir saya cek itu, wow, menipis banget, entah masih diproduksi apa enggak. Tapi pas saya cek stoknya terakhir itu susah banget carinya ya. Jadi Transvision Nusantara Combo ini itu jenisnya adalah yang strawberry. Tapi kalau sobat nyari di online atau di internet, nanti linknya juga saya taruh ya di deskripsi video. Yang bisa untuk combo, yang bisa untuk TV digital, nanti saya taruh di deskripsi video selama stoknya masih ada. Kalau nggak ada ya pas sobat klik kosong mungkin nanti ya. Jadi Transvision Nusantara Combo itu seperti ini ciri-cirinya ya. Jadi sobat bisa lihat untuk bentuk receivernya sebenarnya mirip-mirip kayak Transvision Nusantara yang lain, terutama bagian depan. Yang membedakan adalah pada bagian belakangnya. Jadi di sudut sebelah kirinya, kalau misalkan lihat dari belakang, ini ada dua port. Jadi port yang pertama adalah yang bentuknya drat ya. Ini untuk parabola mini kuben dari Transvision Nusantaranya. Tapi port yang satu lagi bentuknya itu seperti jack TV ya, memang jack TV. Karena ini adalah fungsinya untuk dicolokin ke kabel antena TV. Oke, jadi untuk antenanya sebenarnya bebas ya. Kalau bisa antena digital terbaru yang saya rekomendasikan biasanya HDU25 atau Thor, nanti ada di deskripsi video juga antenanya. Itu antenanya dicolokin ya dari antena outdoor, kalau bisa outdoor ya. Terus pakai kabel parabola yang RG6 kalau bisa biar kualitasnya bagus. Terus dicolokin ke port dari receiver Transvision Nusantara Combo yang bagian jack TV-nya ya. Dicolokin ke sana, terus sobat tinggal lakukan scan aja seperti biasa. Tapi pas scan-nya ya pilihnya modenya yang siaran TV digital atau T2, Terrestrial 2 ya. Supaya yang didapat itu adalah siaran digital Terrestrial 2.
Jadi nanti di remote di bagian depannya pun ada tulisannya. Kalau yang umumnya itu tulisannya TV radio, tapi kalau yang Transvision Nusantara Combo, TV radionya itu berubah menjadi parabola atau yang TV digital. Jadi itu dia perbedaannya. Jadi kalau nggak salah seingat saya itu tulisannya SAT atau TV. Pokoknya intinya untuk perpindahan antara satelit dan digital, tinggal pencet bagian atas remote itu aja. Terus sebenarnya kalau misalkan sobat scan semua nih, dari parabolanya udah di scan, kemudian siaran TV digitalnya juga sudah di scan, itu sebenarnya channelnya nyampur jadi satu. Nah ini dia kadang bingung ngebedain ya, mana yang TV digital, mana yang parabola. Jadi ya seenggaknya sudah disediakan tombol di atas ya kalau misalkan bingung gitu. Kalau misalkan udah terbiasa dicampur atau bahkan disusun channel, setahu saya sih yang combo itu belum bisa deh disusun channel. Jadi ya lebih mudah menurut saya menggunakan manual ya. Jadi kalau menonton TV digital tinggal dipencet, maka modenya akan berubah ke TV digital. Oke, selanjutnya receiver apa lagi yang bisa untuk nonton TV digital ya? Yang jelas receiver parabola yang saya bahas di sini ya, bukan set top box TV digital. Oke, selanjutnya ada Next Parabola. Next Parabola ini yang warnanya banyak warnanya ya, ada yang hitam, yang zaman dulu ya. Pokoknya intinya yang saya tidak sebutkan itu nggak bisa karena banyak juga receivernya ya. Jadi kan Next Parabola itu ada Next Parabola merah, kuning, yang tulisan dangdut, terus ada yang Garuda gitu ya, kan banyak banget tuh. Jadi saya nggak sebutin semua karena juga banyak, nanti lama videonya. Intinya yang bisa adalah dua macam aja, dua tipe aja. Next Parabola Combo yang warnanya merah, setahu saya yang merah ini bisa YouTube. Terus satu lagi yang combo yang lama, itu setahu saya nggak bisa YouTube. Atau saya salah, saya lupa gitu ya, karena udah lama nggak bahas yang combo ini. Tapi pernah saya bahas di videonya ya, perbandingan antara dua receiver combo dari Next Parabola. Jadi intinya kedua receiver Next Parabola tersebut bisa untuk parabola C-band dan Q-band. Kalau misalkan pakai dua-duanya ya, biasanya pakai disek ya. Terus kemudian port yang satunya bagian belakangnya, jadi ada dua port ya. Satu untuk parabola yang ada dratnya, yang jack TV-nya itu tinggal dicolok aja ke antena TV. Tapi pastikan juga di tempat sobat harus sudah ada siaran TV digitalnya atau sudah ASO, analog switch off. Kalau misalkan di tempat sobat belum ada pemancar digitalnya, ataupun kalau ada saking jauhnya lebih dari 100 meter, lebih baik tidak usah diharapkan, karena kemungkinan besar itu nggak akan dapat siaran TV digital karena kan belum ASO, terus pemancarnya juga jauh banget gitu. Jadi lebih baik menggunakan parabola aja, nggak usah ganti-ganti receiver karena nanti percuma. Jadi bagi sobat mungkin yang belum punya receiver Next Parabola terus mau beli yang jenisnya bisa untuk siaran TV digital, ya dua merek tersebut ya, yang warna kuning Next Parabola kuning combo dan Next Parabola merah combo. Nanti linknya saya taruh juga di deskripsi video. Oke, selanjutnya selain itu sebenarnya ada lagi nggak sih receiver parabola untuk siaran TV digital, menangkap siaran TV digital gitu ya. Jadi sebenarnya masih ada merek universal banyak. Sebenarnya merek Tanaka zaman dulu juga udah pernah ngeluarin, yaitu Tanaka Combo, bisa untuk parabola, bisa untuk siaran TV digital. Tapi kalau merek-merek yang baru, kalau dulu juga ada namanya Frisa tapi udah ganti nama. Kalau sekarang itu namanya adalah GT Media. GT Media juga tipenya banyak banget, nggak semuanya bisa. Jadi kalau misalkan sobat mau lebih lihat pastinya, kan pas lagi beli tuh di bagian belakangnya ada foto-fotonya. Cari bagian belakang yang fotonya ada dua outnya. Tapi jangan sampai tertipu juga, kadang yang dua out itu beda ya. Yang satu LNB in, yang satu ternyata LNB out gitu. Yang zaman-zaman dulu lebih banyak seperti itu. Jadi yang satunya itu pastikan jack TV, harus jack TV ya, karena itu untuk membedakan gitu. Jadi nggak akan sama bentuknya. Kalau bentuknya sama-sama yang drat, yang untuk LNB in dan out itu nggak bisa. Jadi kalau untuk GT Media paling mudah juga searchnya dengan kata kunci GT Media Combo. Jadi mungkin ini sebagai contoh aja ya. Jadi GT Media Combo ini kalau misalkan sobat mau beli itu bisa, nanti linknya ada di deskripsi video. Tapi di sini ada tapinya ya. GT Media ini memang bisa kok untuk parabola mini Q-band atau parabola jaring C-band. Tapi kelemahannya adalah nggak bisa nonton siaran TV lokal seperti RCTI, MNC, GTV gitu ya. Mungkin nanti akan lebih banyak lagi yang diacak, karena untuk nonton siaran TV nasional itu lebih disarankan receiver yang rekomendasi seperti Next Parabola, Transvision Nusantara atau Cavision. Tapi sayangnya Cavision sampai saat ini belum ada tipe receiver jenis combo ya. Oke, mungkin sampai di sini aja videonya. Jadi sudah jelas ya. Memang ada yang bisa receiver parabola untuk TV digital, ada, tapi tidak semua tipe. Jadi jangan sampai salah pilih. Dan set-top box Android juga ada, tapi nggak semua tipe. Dan kalau jelasin set-top box Android panjang dan mahal, jadi jarang juga orang yang beli ya. Jadi kalau misalkan sobat mau nyari set-top box Android yang bisa untuk parabola, bisa untuk
TV digital itu pernah saya review juga set-top boxnya, namanya Dinobot 4K. Tinggal cari aja dan mungkin sobat akan kaget dengan harganya. Oke, sampai di sini videonya. Jangan lupa loh di like, subscribe, komen, dan share. Dan sobat sudah punya apa yang combo bisa tuliskan juga di deskripsi video dan kasih juga reviewnya sedikit ya. Sampai jumpa kembali. Salam sobat SVD. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.